Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Andi Mariadi dengan NIM C1L019008. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit mempresentasikan terkait pengembangan jasa lingkungan dari mata kuliah Manajemen Ekowisata dan Jasa Lingkungan. Jadi jasa lingkungan ialah manfaat yang diperoleh masyarakat dari hubungan timbal balik yang dinamis, yang dimana di dalam lingkungan hidup antara tumbuhan, binatang, dan jasa renik dan lingkungan non-hayati. Di sini ada klasifikasi jasa lingkungan. Yang pertama ada jasa lingkungan penyedia. Produk yang diperoleh dari layanan ekosistem seperti penyediaan pangan, penyediaan air, penyediaan bahan bakar dan material lain, serta penyediaan sumber daya genetik. Kemudian yang kedua ada jasa lingkungan pengaturan. Manfaat yang diperoleh dari pengaturan proses layanan ekosistem, pengaturan kualitas udara, dan pengaturan iklim. Yang ketiga ada jasa lingkungan budaya. Manfaat non-material yang diperoleh dari ekosistem budaya estetika, apresiasi pemandangan alam, dan budaya rekreasi. Yang keempat ada jasa lingkungan pendukung, yang dimana layanan yang diperlukan untuk produksi semua layanan ekosistem lainnya, habitat dan keanekaragaman hayati, pembentukan dan regenerasi tanah, produksi primer, dan siklus hara. Produk jasa lingkungan hutan atau kawasan konservasi. Yang pertama, penyerapan dan penyimpangan karbon. Yang kedua ada perlindungan keanekaragaman hayati. Yang ketiga, perlindungan daerah aliran sungai. Dan yang terakhir, keindahan bentang alam. Tentang konservasi tanah dan air yang menekankan konsep hubungan antara wilayah hulu, tengah, dan hilir. Saling menguntungkan adalah adanya konsep imbal jasa lingkungan dalam penyelenggaraan konservasi tanah dan air. Dalam kegiatan konservasi tanah dan air dimungkinkan dikembangkan suatu mekanisme insentif melalui pengembangan jasa lingkungan, mengingat kegiatannya sangat dipengaruhi terpadu antar wilayah. Imbal jasa lingkungan atau payment for ecosystem service adalah instrumen berbasiskan pasar untuk tujuan konservasi, berdasarkan prinsip bahwa siapa yang mendapatkan manfaat dari jasa lingkungan harus membayar untuk keberlanjutan penyediaan jasa lingkungan, dan siapa yang menghasilkan jasa tersebut harus dikompensasi. Pembayaran imbal jasa lingkungan dalam penyelenggaraan konservasi tanah dan air pada prinsipnya merujuk pada konsep pembayaran jasa lingkungan. Pertama, bahwa sepanjang terkait kewajiban pelayanan publik yang menyangkut hajat hidup orang banyak, pemerintah mendanai kegiatan konservasi tanah dan air serta pengelolaan daerah aliran sungai. Kemudian pengembangan sistem pembayaran jasa lingkungan hidup, pengembangan asuransi lingkungan hidup, pengembangan sistem label ramah lingkungan hidup, dan sistem penghargaan kinerja di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Konsep sejenisnya telah juga diatur dalam pengelolaan sumber daya air berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang sumber daya air. Pasal 77 ayat 3 menyatakan bahwa salah satu sumber dana pembiayaan sumber daya air dapat diperoleh dari hasil penerimaan biaya jasa pengelolaan sumber daya air. Secara teknis, penentuan besarnya biaya jasa pengelolaan sumber daya air didasarkan pada perhitungan ekonomi rasional yang dapat dipertanggungjawabkan. Contoh FKDC dan PT Krakatau Tirta Industri membuat kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian pembayaran jasa lingkungan dengan jangka waktu sampai 5 tahun. Baik, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.